Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syadaralun semuanya, saya Eni Hardika. Saat ini saya sedang berada di showroom Dunia Barusa, Batoh, Kota Banda Aceh. Syadaralun, kedatangan saya ke showroom Dunia Barusa hari ini untuk melihat langsung unit atau mobil listrik yang baru saja tiba di showroom ini, yaitu BZ4X. Nah, Syadaralun penasaran bagaimana mobil listrik pertama Toyota dan merupakan full listrik pertama di Indonesia. Yuk sama-sama kita jelajahi mobil ini. Nah, Syadaralun semua, ini dia mobil listrik Toyota BZ4X yang baru saja tiba di showroom Dunia Barusa. Nah, Syadaralun semua bisa lihat tampilannya elegan dengan warna hitam, keren. Nah, Syadaralun semuanya, di sini sudah ada Pak Zulfikar selaku DLC Manager Dunia Barusa. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunia Barusa, Mbak. Iya, Pak, ini sebelum saya nanya-nanya soal mobil BZ4X ini, mungkin Pak bisa dijelaskan dulu nih, sebenarnya DLC Manager itu sebagai apa sih? Oh, DLC itu adalah singkatan dari Dealer Learning Center, di mana tugasnya melakukan planning training, baik untuk sales dan after sales dan manpower lainnya. Kemudian dari sisi lainnya seperti produk, highlight, dan sebagainya. Oke, berarti saya ini bertanya sama orang yang tepat ini soal mobil BZ4X ini ya. Insya Allah. Pak Jul, apa benar ini BZ4X ini merupakan mobil listrik pertama Toyota dan satu-satunya full listrik untuk saat ini di Indonesia? Ya, untuk menjawabnya itu sebenarnya sebelumnya ada mobil listrik yang dihadirkan, tapi yang ini khusus spesial untuk kalangan masyarakat Indonesia yang segmentasinya itu di SUV. BZ4X ini adalah mobil yang pertama sekali dibuat oleh Toyota untuk pilihan battery electric vehicle atau kita singkat dengan BEV. Oke, untuk penamaannya nih Pak Zul, saya melihat penamaan dari mobil listrik ini berbeda dengan jenis-jenis mobil produksi Toyota lainnya yang bisa diucapkan secara langsung seperti Corolla, Innova, Veloz, Rush, dan yang lainnya. Yeah. Kenapa mobil listrik ini diberi nama dengan BZ4X yang bisa dikatakan seperti kata sandi nih? Apa sih yang menjadi alasan penamaannya? Ini adalah pertanyaan paling bagus ya. Sebenarnya BZ4X itu ada singkatan dari BZ itu adalah Beyond Zero, di mana Toyota ingin memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar bahwa Toyota ini bukan hanya mengandalkan zero emisi, malah mempunyai keinginan untuk memberikan sesuatu yang di atas zero emisi. Ya, kemudian angka 4 itu adalah 4 penumpang atau 4 passenger yang bisa dimuat di BZ4X ini. Kemudian X-shape itu adalah simbol dari mobil sport atau SUV kita sebutkan, atau singkatan dari Sport Utility Vehicle, demikian. Oke, berarti mobil BZ4X ini termasuk dalam kategori SUV, Pak? Iya, SUV sport yang urban tentunya, kemudian bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia. Oke, baik, memberikan Pak. pengalaman berkendara dengan mobil elektrifikasi yang lebih fun to drive tentunya. Demikian. Kalau keunggulannya sendiri, Pak, dan teknologi-teknologi yang diterapkan pada mobil listrik ini apa saja, Pak? Oke, untuk BZ4X sendiri memiliki pada umumnya memiliki 3 keunggulan utama. Yang pertama itu adalah excitement, di mana sangat menyenangkan, mana pengendara oleh customer mulai dari mobil dikendarai sampai dengan akselerasi dan sebagainya itu bisa ditempuh dengan torsi yang spontan, kemudian quietness kabin akan dirasakan, jadi kabin tidak berisik sama sekali. Kemudian memberikan pengalaman tersendirilah saat memiliki mobil ini. Jadi intinya pengalaman yang menyenangkan. Kemudian sustainability. Jadi Toyota membuat satu produk BEV ini itu untuk berkontribusi positif bagi lingkungan. Yang kedua adalah sustainability, di mana Toyota sudah memikirkan dari sekarang dampak dari lingkungan, ya,
harapannya dengan mobil yang zero emisi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kita. Kemudian tentunya dari jarak tahun sekarang dan tahun ke tahun ke depan secara jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu convenience, di mana misalkan nih Mbak Yeni memiliki mobil ini, jadi tidak repot-repot saat operasional, bisa dengan mudah untuk dilakukan cas di rumah. Jadi malam seperti kita memiliki handphone, malamnya Mbak Yeni bisa cas di rumah, jadi keesokan paginya bisa digunakan untuk operasional sehari-hari. Demikian. Oh, Pak Zul, boleh nih kasih lihat ke Syadaralun semuanya untuk interior dari BZ4X, biar Syadaralun semua bisa lihat gimana sih isi dalam dari BZ4X ini. Oh, bisa. Silahkan, Pak. Silahkan. Silahkan. Nah, ini kita sudah di dalam mobil Toyota BZ4X. Kalau saya bisa mengambil pesan dari Chief Engineer yang membuat mobil ini, beliau mengatakan bahwa konsep pembuatan interior, beliau menyampaikan bahwa konsep interior untuk BZ4X ini adalah open dan relax. Jadi integrasi dari penumpang depan dan passenger belakang. Jadi semua fitur yang ada di mobil ini bisa diakses mudah oleh semua passenger yang ada di BZ4X ini. Kemudian kalau kita bisa melihat dari interior dan material-material yang disematkan di BZ4X, semuanya itulah bisa kita katakan material-material yang premium. Bisa disentuh by ini di daerah door trim. Juga kita bisa menemukan material-material yang soft touch ya, Iya, lembut benar. ya. Iya, lembut. Nah, kemudian dari sisi depan dashboard juga ada fabric design yang sangat futuristik ya. Kemudian bagi Mbak Yeni yang ingin misalkan ingin membawa barang-barang atau beberapa barang-barang harian ya, bisa dengan mudah untuk ditempatkan di konsol box ini Mbak Yeni ya. Kemudian dari sisi pengendaraan kita sangat enjoy di sini di posisi driver, juga di passenger, dan juga di belakang. Kalau khusus untuk driver, kita bisa melihat bahwa ergonomisnya itu kita dapatkan pada saat menyetir ya, di mana setir dengan meter kombinasi itu sangat padu dan sangat futuristik tentunya. Iya. Kemudian indikator-indikator atau informasi-informasi yang kita butuhkan saat berkendara itu bisa dengan mudah kita akses. Jadi mata kita sangat dimanjakan dengan posisi kombinasi meter yang terletak di sini. Kira-kira demikian. Terus di depan mata driver gitu ya, Iya. Pak Jul. Pak Jul, kalau boleh tahu nih, teknologi safety apa aja sih yang diberikan kepada penumpangnya untuk mobil BZ4X ini? Baik, Mbak Yeni. Kalau untuk fitur safety sendiri, Mbak Yeni, Toyota sudah mengadop di BZ4X ini adalah TSS atau singkatan dari Toyota Safety Sense Feature yang levelnya sudah paling high, 3.0. Jadi sensitivitas dari radar yang ada di sini, jadi bisa menangkap benda atau objek di depan. Salah satu contohnya adalah pre-collision system. Misalkan berkendara dalam keadaan lelah, tiba-tiba ada orang yang melakukan atau kendaraan yang melakukan pengereman di depan, itu secara otomatis mobil ini akan mengerem secara otomatis untuk menghindari kecelakaan. Kira-kira demikian. Selain fitur itu, juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti vehicle stability control, kemudian ABS, kemudian brake assist, electric brake force distribution, dan lain-lain. Kira-kira demikian. Pak Jul, kalau untuk platform body BZ4X ini sama nggak dengan mobil-mobil yang lain? Karena kita ketahui bahwa platform mobil itu membuat penumpangnya itu merasa nyaman. Sangat benar, Mbak Yeni. Tadi platform pilihan rangka bodi akan memberikan kenyamanan berkendara pastinya. Untuk BZ4X ini, Toyota khusus untuk BZ4X ini memberikan sentuhan platform eTNGA
Jadi pertama sekali di kelasnya dan pertama sekali di line up-nya Toyota. Kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa ada beberapa line up Toyota yang digunakan dengan platform bodi TNGA. Namun khusus untuk BZ4X ini spesial dengan penggunaan platform bodi eTNGA. Jadi di mana center of gravitasinya itu lebih diuntungkan dan pengaruhnya saat kita berkendara. Demikian, Pak. Baik Pak Zul, apakah mobil BZ4X ini sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya di Aceh? Pertanyaan sangat bagus, Mbak Yeni. Sebenarnya Toyota dalam hal ini sangat pro dan mendukung terkait kebijakan pemerintah untuk zero emisi di tahun 2050 nanti ya. Toyota menjawab kebutuhan mobility untuk warga Aceh dan Indonesia dengan memberikan strategi multi pathway strategi, yaitu sesuai dengan kebutuhan customer atau pelanggan Toyota, mulai dari pilihan Toyota Hybrid atau Hybrid Electric Vehicle. Kemudian pilihan yang kedua itu ada Plug-in Hybrid Vehicle atau PHEV. Kemudian adalah Battery Electric Vehicle seperti BZ4X ini. Jadi jenisnya itu murni pure baterai atau murni listrik. Kemudian ada Fuel Cell Electric Vehicle. Jadi ada 4 pilihan tulisan ini yang dihadirkan di dunia ini, Mbak. Jadi pilihannya itu kita kembalikan kepada masyarakat. Apakah ingin pilih yang hybrid, ingin pilih yang plug-in hybrid vehicle, atau yang baterai hybrid vehicle, atau yang fuel cell. Namun yang ada di Indonesia saat ini baru hadir dengan 3 varian. Hybrid vehicle, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid vehicle, dengan battery electric vehicle. Nah, semuanya kembali ke masyarakat, kembali ke customer, tergantung pilihan yang customer ingin pilih. Nah, untuk mungkin Mbak Yeni mau tahu nih bagaimana cara ngecas mobil baterai ini saat di rumah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ada rasa convenience atau rasa nyaman yang Toyota berikan kepada customer, yaitu di mana Mbak Yeni misalkan beli mobil ini, itu bisa di rumah secara mandiri melakukan pengecasan. Seperti kita beli handphone, Mbak Yeni. Jadi ada charger, malam kita cas, paginya kita gunakan. Sama halnya dengan mobil ini. Nah, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa ada 3 level pengecasan ya. Pertama bisa secara portable, di mana casnya itu atau chargingnya itu sudah disediakan. Kemudian bisa dengan cara wall charging, di mana nanti akan dibantu pemasangannya di rumah. Yang ketiga itu DC atau quick charging. Itu biasanya kita temukan di SPKLU. Dan nanti insya Allah di dunia bursa juga akan dibangun station charging yang DC, yang quick charging. Jadi mohon doanya Mbak Yeni. Jadi untuk memudahkan masyarakat Aceh saat pengisian baterai. Jadi secara sisi convenience, kita memberikan plan terbaik pada pelanggan Toyota Aceh. Nah, salah satu caranya mudah. Mari saya tunjukkan bagaimana cara melakukan pengecasan di rumah. Pertama, kita buka dulu tempat pengecasannya, kemudian tinggal dipilih soketnya, tinggal kita tekan di bagian sini dengan otomatis akan terbuka. Nah, cas portable yang disediakan di mobil ini tinggal dihubungkan dengan listrik yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah, Mbak Yeni. Pak, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan mengenai mobil BZ4X ini. Sama-sama. Nah, Syadaralun, bagi yang ingin mendapatkan mobil BZ4X atau mau lihat-lihat langsung nih, boleh ya Pak? Kalau mau datang langsung ke Dunia Baru saya. Nah, Syadaralun bisa langsung datangi showroom Dunia Barusa di Batoh, Banda Aceh. Nah, Syadaralun, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Zul soal spesifikasi dan keunggulan mobil BZ4X. Penasaran berapa sih harga BZ4X ini sebenarnya? Yuk kita tanya-tanya lagi ke Branch Manager Dunia Barusa, Pak Azhar.
Nah, Syadarulun, di sini sudah Iya, hadir Pak Azhar selaku Branch Manager Dunia Barusa Banda Aceh ya Pak. ya, Nah, selamat datang di Banda Aceh. Selamat datang di showroom Toyota Banda Aceh. iya Pak, ini kita tadi sebelumnya saya sudah diberikan penjelasan Hmm, mengenai spesifikasi dan keunggulan dari BZ4X ini. Sekarang nih saya penasaran nih Pak, berapa iya, sih harga yang dibanderol untuk satu unit mobil ini? oke. Harga Bajaj 4X ini harganya OTR Aceh itu 1.200.600.000. Jadi untuk saat ini baru masuk satu tipe di Aceh. Jadi untuk harganya itu sudah on the road 1.200.600.000. Oke Pak, untuk target penjualan BZ4X ini, mungkin khususnya di Aceh ini, berapa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk target kita nggak ada target yang khusus ya, karena ini kan mobil ini kan kalau apa namanya secara harganya juga tinggi dan untuk saat ini untuk mendapatkan mobil ini juga indenya lumayan panjang. Jadi kalau misalnya saat ini kalau memang ada customer yang berminat yang ini rencana ya kalau ada minat kita jual. Cuman untuk target berapanya kita masih saat ini belum menentukan target yang paling Oke. enggak ya setahun satu lah atau dua gitu. Oke, baik Pak. Untuk prospek penjualan mobil listrik di Aceh ini bagaimana? Ya kalau kita lihat mobil listrik ini kan seiring dengan programnya pemerintah mengenai zero emisi ya. Jadi untuk di Toyota sebenarnya ada beberapa produk yang listrik ya yang ramah lingkungan. Selain mobil listrik full kita juga ada mobil hybrid. Jadi kalau misalnya prospek ke depan saya lihat seiring dengan program pemerintah harapan kita ya mobil listrik ini terus bertumbuh seiring dengan ketersediaannya infrastruktur ya untuk pengecasan. Oke Pak, sorry, ulang. Hmm, Oke Pak, pertanyaan terakhir ini. ya. Kira-kira kalau seandainya permintaan unit BZ4X ini tinggi, apakah Toyota sanggup memenuhi ini kira-kira ini Pak? Waduh, kalau itu sangat tergantung kepada apa namanya itu ATPM kita ya. Kalau ini kita mungkin indenya udah lebih kurang hampir sekitar 6 sampai 6-7 bulan lah kita itu. Kalau memang ada permintaan dari customer ya silahkan aja lakukan pesanan nanti kita akan buat perjanjian berapa lama mobil itu akan kita bisa supply. Itu sangat tergantung kepada supply nasional. Oke, baik Pak Azhar, terima kasih atas Oke, penjelasannya. makasih. Nah, Syadarulun, itu dia penjelasan dari DLC Manager dan Branch Manager Dunia Barusa terkait mobil BZ4X. Bagi Syadarulun yang berkeinginan atau tertarik, boleh datang ke Dunia Barusa untuk melihat-lihat langsung atau mungkin mau bertanya-tanya, silakan kunjungi Dunia Barusa di Batoh, Banda Aceh.